Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Pada TikTok pagi kali ini, saya diberi amanah untuk mengisi materi TikTok ya. Di sini saya mau membawakan materi, atau di sini kita sharing-sharing aja tentang gimana kita caranya untuk menulis code yang jauh lebih baik. Jadi di sini maksudnya menulis code yang lebih baik itu berdasarkan pengalaman saya di BSI ini dan mungkin ngelihat beberapa hasil pekerjaan teman-teman ya yang lain di sini khususnya front end. Jadi nanti saya akan banyak membahas tentang front end di sini. Untuk back end mungkin saya nggak bisa ngebahas karena saya ngerasa bukan bidang expert saya. Jadi di sini saya mau membawa tentang front end aja gitu. Oke, sebelum mulai materi, saya mulai dulu dengan quote dari John Wood ini. Salah satu, setahu saya, programmer game terkenal ya. Jadi, always code as if the guy who end up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live. Gitu. Jadi, selalu kita ngoding, seolah-olah kita tahu kalau misalnya yang nge-maintain code kita selanjutnya itu psikopat jahat yang tahu di mana kita tinggal gitu. Jadi anggapannya nulis code itu yang sejelas mungkin, seaman mungkin. Jadi ketika ada orang yang maintain selanjutnya itu nggak bakal nggak bakal marah-marah, nggak bakal bingung, nggak bakal dendam sama orang yang code sebelumnya gitu. Kayak gitu. Nah, poin yang bisa diambil di sini sebenarnya gimana cara nulis better code itu kalau dari pengalaman saya itu terbagi atas dua tipe ya. Jadi yang pertama ada maintainability dan code quality. Jadi di sini ya seperti yang tadi saya jelaskan, di sini cakupannya hanya untuk front end gitu, terutama yang di code quality. Code quality saya lebih fokuskan ke front end. Untuk maintainability mungkin ini bisa bisa diterapkan di back end mungkin seperti itu. Saya kurang tahu tapi mungkin bisa seperti itu. Jadi di sini ada dua topik yang bakal saya bahas. Pertama maintainability, yang itu isinya Kotlin, code pattern sama code indentation. Nanti kita bahas. Terus yang kedua ada code quality. Di sini ada 4 poin. Yang ini secara code quality ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi bagaimana dulu saya salah paham akan beberapa beberapa sintaks di front end gitu atau teknologi front end yang khususnya Angular ini. Jadi di sini saya pernah mengalami hal itu dan kemudian saya perbaiki kayak gitu. Jadi ada 4 poin itu: overscoping ngDeep, kemudian perbedaan dependensi dan dev dependensi, kemudian Angular form, terus yang keempat query param dan data service gitu. Mungkin di sini teman-teman front end yang lebih relate ya. Oke, kita masuk dulu ke maintainability. Maintainability itu sebenarnya artinya seberapa bisa di-maintain si code kita itu. Oke, yang pertama mungkin Kotlin dulu ya. Jadi pembahasan pertama Kotlin. Kotlin di sini saya bahas dulu tentang linting ya. Linting itu adalah checking otomatis dari code kita terkait dengan style mungkin stylistic error. Jadi buat ngecek otomatis si code kita itu udah sesuai atau belum gitu. Secara penulisan ya, bukan secara logik dan segala macam. Maksudnya logik proses bisnisnya nggak dicek sampai situ. Terus ini tuh bisa linting itu bisa pakai namanya ada toolnya gitu. Jadi semacam code analyzer gitu si lint ini. Jadi toolsnya apa? Jadi toolsnya itu
untuk TypeScript di sini biasanya kita pakai TSLint gitu. Terus kalau ada juga yang namanya ESLint. ESLint itu dia bisa pakai untuk JavaScript sama TypeScript gitu. Tapi kalau kita biasanya karena di Angular memang defaultnya TypeScript, jadi kita pakai TSLint gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk pakai ESLint juga. Nah, untuk tools-tools Lint lain itu ada ya, maksudnya di bahasa pemrograman lain kayak gitu. Dan di sini saya ambil kasusnya Angular. Jadi ada dua itu, TSLint dan ESLint. Jadi di sini kita lihat contohnya ya. Jadi untuk contoh di sini saya menginstal si TSLint-nya di Visual Studio Code, itu di extension ada, cari aja TSLint. Terus ini saya sarankan install si TSLint-nya ini, meskipun di situ tulisannya deprecated gitu ya. Deprecated itu artinya kan dia nggak di-update lagi gitu. Tapi sebenarnya secara fungsi masih cukup ya untuk kita melakukan lint di code-nya itu otomatis. Jadi ketika kita nulis code yang bahkan setelah kurung tutup lalu ada kurung kurawal buka ini nggak ada spasi aja, dia ngasih warning gitu, missing white space gitu. Jadi ketika kita code itu jadinya rapi gitu. Kalau rapi kan kita jadi enak ngelihatnya ya. Nanti mau orang maintain selanjutnya juga ngelihatnya, oh ya enak, tertata kayak gitu. Ini hanya salah satu contoh ya. Salah satu contoh dari TSLint. Jadi TSLint itu sebenarnya banyak banget fiturnya, nggak cuma yang ini doang. Kayak gitu. Jadi nanti mungkin tuh teman-teman front end mungkin disarankan ya install si TSLint ini di Visual Code-nya masing-masing. Terus lanjut yang kedua. Ada code pattern gitu. Code pattern ini berarti si pola dari si code-nya. Jadi sebenarnya gini, setiap kita ngoding itu kan setiap dari satu aplikasi itu pasti ada beberapa alur yang berulang ya. Alur yang berulang ini kan ngefek ke penggunaan, sebenarnya bisa dipakai komponen yang sama gitu. Salah satu komponen anggaplah ada pop-up modal gitu, pop-up modal konfirmasi gitu. Nah, itu kan bisa jadi pasti diperlukan gitu di aplikasi kita. Jadi si modalnya itu, pop-up modal tadi, bisa kita buat jadi reusable komponen sebenarnya. Jadi bisa digunakan kembali ketika dibutuhkan dan menghemat si bundle size dari aplikasi kita. Terus tapi ada batasannya ya untuk si pattern ini. Jadi kalau mau pakai komponen yang reusable, itu pastikan case-nya sama gitu. Jadi sebisa mungkin buat si komponen itu sebodoh mungkin ya. Jadi dalam komponen itu yang nggak kebanyakan state-nya di dalam gitu. Jadi state-nya nggak ribet di dalam gitu. Dan ketika nanti dipakai di, misalnya gini, kita bikin satu komponen yang reusable gitu. Ketika kita pakai di halaman 1 nggak ada masalah, pas di halaman 2 jadi bermasalah gitu. Terus kita perbaiki yang di halaman 2, ternyata di halaman 1 jadi bermasalah gitu. Nah, itu kan jadinya terlalu complicated ya di dalamnya itu, sehingga bisa menyebabkan ketika 2 dibenerin, 1-nya bermasalah kayak gitu. Jadi bisa mungkin dibuat sebodoh mungkin gitu, DOM komponen. Lalu ini juga ya, itu kan perkara dari komponen gitu. Kemudian mungkin di sini saya ada dapat tips ya gitu. Jadi misalnya kita dapat ngelanjutin project gitu ya, ngelanjutin project, terus anggapannya kita di sini yang maintain gitu, yang maintain si aplikasinya, nambahin fitur baru atau ngerefaktor code-nya, sebisa mungkin ikuti alurnya gitu ya. Jadi misalnya dari misalnya gini, di code sebelumnya itu ada alur yang dari A ke C gitu ya, atau A ke D deh, A ke D, kemudian di code sebelumnya itu dia lewat A, B, C, D gitu. Tapi di tempat kita, setelah kita yang maintain, itu kita lihat ternyata di B ini sebenarnya nggak segitu butuhnya gitu. Ya udah kita rombak yang C sedikit deh, biar
si B-nya kita bisa lewatin gitu. Nah, ketika kita ngelakuin itu, ada pattern yang nggak sesuai gitu. Jadi ketika nanti anggaplah kita nambahin fitur gitu, terus maintainer selanjutnya bukan kita gitu. Terus ngelihat itu, loh, bukannya harusnya alurnya ABCD ya gitu. Kenapa ini ACD ya? Jadi ada skip di situ tuh bikin orang mikir dulu gitu. Nambah waktu buat mikir si maintainer selanjutnya, kenapa dibuat langsung gitu. Jadi sebisa mungkin dibikin sama kayak pattern-nya gitu. Ini sebenarnya bukan berarti kita ngematiin si kreativitasnya programmer ya, cuman maksudnya ketika ada alur yang sudah ada gitu, kita coba ikutin dulu gitu. Jadi menyamakan patternnya aja gitu, biar selanjutnya nggak bingung gitu. Itu mungkin. Terus yang ketiga ini ada indentasi. Ini sebenarnya simple tapi cukup mengganggu ya. Kalau bagi saya sendiri gitu, ngelihat mungkin di sini ada contohnya nih, indent yang misalnya gini di dalam ada fungsi sini ya. Terus di dalamnya itu harusnya menjorok ke dalam sekali gitu. Ini mungkin udah benar. Terus yang ini dia agak keluar sedikit ke sini gitu, sejajar dengan ini gitu. Sejajar dengan ini, kemudian di dalamnya ada fungsi lagi. Ini udah benar. Nah, di bawahnya ini malah makin menjorok lagi ke paling kiri gitu. Itu kan kita ngelihatnya ini bentar, ini gimana ya? Gitu. Jadi ada apa ya? Ada waktu buat kita loading dulu buat ngelihat ini harusnya di mana gitu. Mungkin kalau misalnya kita bisa bikin rapi dia di sini segaris ini, itu mungkin bakal memudahkan si kita selanjutnya ke depan saat kita maintain code-nya, atau mungkin orang lain yang maintain code-nya itu. Jadi sejajar aja di sini. Karena kita enak lihatnya gitu. Dan kesulitan selanjutnya ketika indentasinya nggak pas gitu. Ketika di Visual Code itu kan kita bisa nge-collapse, nge-hide di blok code-nya gitu. Ini kan bloknya nih, satu blok. Dari sini sampai sini kan satu blok. Nah, ini kita bisa tutup di sini gitu. Ada tombolnya di sini biasanya. Nah, ketika ada indent yang nggak sesuai, ini nanti dia bingung. Dia cuma nutup sampai sini. Nah, itu jadi menyulitkan kita untuk ngebaca gitu. Loh, tiba-tiba kok nutupnya di sini gitu. Harusnya kan nutup tuh sampai bawah gitu. Jadi pas di bawahnya, bentar, ini kenapa jadi agak menjorok ke keluar lagi gitu. Nah, itu. Jadi ketika kita buatnya rapi, nah itu memudahkan kita untuk ngebacanya juga sebenarnya. Jadi itu. Oke. Mungkin untuk maintainability pembahasan aku cukup sampai situ. Jadi mungkin itu beberapa pelajaran atau keresahan yang aku dapetin itu di sini itu, antara aku pernah buat seperti itu atau mungkin aku ngelihat code yang seperti itu gitu. Oke, lanjut ke code quality. Di sini code quality pertama aku mau bahas dulu tentang ngDeep ya. Overscoping ngDeep. Sebelum masuk ke ngDeep itu kenapa overscoping gitu, aku bahas dulu tentang ngDeep itu. Jadi sebelum itu, jadi gini, komponen itu kan sebenarnya dia punya style masing-masing gitu. Anggaplah tadi ya, ada halaman, kemudian ada pop-up modal gitu. Nah, sebenarnya style itu di Angular itu udah bisa kita buat global yang ngefek ke semua komponen-komponennya, atau mungkin kita buat per komponen gitu. Setiap komponen ini punya style sendiri, komponen lain punya style sendiri gitu. Kemudian tadi komponen modal pop-up-nya juga punya style sendiri gitu. Dan itu memang seharusnya dia bersifat isolated gitu. Isolated di masing-masing komponennya gitu. Jadi dia nggak ngaruh ke komponen luarnya. Jadi setiap komponen itu di Angular itu ya, secara default itu dia udah ada namanya settingan gitu, namanya view encapsulation gitu. Mungkin kalau teman-teman front end pada relate itu. Jadi kita harus pelajari dulu gimana si view encapsulation-nya ini. Jadi view encapsulation itu sebenarnya penanda si
namanya stylenya si komponen itu bakal di-apply ke dirinya sendiri atau di-apply ke global gitu. Jadi defaultnya itu view encapsulation itu emulated. Emulated ini dia style itu hanya berlaku di komponen dia sendiri gitu. Jadi itu defaultnya. Jadi tanpa kita ngedefine di komponennya itu udah jelas view encapsulation itu emulated gitu. Tapi ada opsi lain sebenarnya. Opsi lain itu ada view encapsulation none gitu. Jadi ketika kita ngeset ke view encapsulation none ini bakal nge-apply stylenya itu ke global. Jadi kita ketika ada di komponen itu kita bakal nambahin style kumpulan style baru, kita tambahin di global gitu. Nah, jadi ngDip ini biasanya digunakan ketika view encapsulation-nya emulated gitu. Jadi ketika di style-nya itu ketika kita pakai ngDip itu kita bisa milih style mana aja yang bisa ditaruh di global gitu. Sedangkan kalau pakai view encapsulation yang none itu dia pasti semua style-nya jadi global kayak gitu. Jadi ngDip ini biasa digunain di view encapsulation yang emulated, yang dia hanya berlaku di komponen sendiri, tapi ada beberapa style yang harus apply di global kayak gitu. Itu ngDip fungsinya. Oke. Kapan kita pakai ngDip itu ketika ini ya, misalnya kita pakai external library gitu. External library kita pakai library dari luar gitu ya. Dan library dari luar itu sudah, kalau sekarang di modern web application itu udah nggak bisa dihindarin lagi gitu. Jadi memang base-nya pasti external library. Jadi ketika kita pakai library lain gitu, misalnya mungkin di gateway itu, kalau mungkin teman-teman lihat di Deadpicker ya. Deadpicker itu kita pakai Deadpicker-nya library orang ya. Dari luar itu, dari npm kita ngambil. Terus kita butuh adjust si style-nya nyesuaiin sama style yang ada di gateway gitu. Nah, itu kita butuh ngDip itu. Kita harus nge-inject sampai ke dalamnya. Jadi biar dia bisa nge-inject ke child komponennya itu. Jadi ketika kita anggaplah ada halaman form, terus kita pakai si komponen Deadpicker tadi, terus kita harus nge-override si stylenya. Nah, itu kita pakai ngDip biasanya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin ada contoh ya. Jadi permasalahan yang kalau misalnya kita pakai ngDip itu. Jadi nih, ini pertama dashboard button-nya tadi biru, kemudian ketika kita masuk ke profil itu dashboard button-nya ketika kita masuk profil, nah profil button-nya warna ungu ya. Ketika masuk dashboard lagi, dashboard button-nya jadi ungu gitu. Nah, ini kenapa? Karena ini di sebelah sini ya. Sebelah sini ada dashboard komponen dan ada profile komponen gitu. Di sini mereka pakai button yang sama ya. Jadi dia pakai my button ini untuk mendefensi button-nya, my button, dashboard button, kemudian my button, profile button. Kemudian di halaman profile ini kita nambahin ngDip ini. Kita nambahin style baru gitu untuk si button-nya itu. ngDip button, ini my button, background-nya ke blue violet itu. Nah, secara otomatis ketika kita masuk ke halaman profil ini, dia bakal ngerubah si kelas style-nya dari my button ke blue violet gitu. Ketika kita balik lagi ke dashboard komponen, itu si style ini udah kebawa ke global kayak gitu. Jadi itu kan harusnya kan jadi bermasalah ya ketika kita di sini sebenarnya kita cuma mau ada di halaman ini doang gitu. Tapi ternyata ngefek di tempat lain juga gitu. Permasalahannya di situ. Jadi anggapannya si ngDip-nya jadi keluar skopnya gitu. Harusnya cuma di komponen itu, tapi ternyata sampai ke komponen luar. Jadi di sini ada solving-nya ya. Solving-nya itu di sini, perbedaannya cuma ada di sini. Ditambahin titik 2 host-nya gitu. Titik 2 host, ngDip. Untuk nandain kalau misalnya si style yang mau kita buat ini, itu hanya berlaku di host-nya aja. Dengan kata lain, si profile komponennya ini. Jadi cuma berlaku di situ.
Jadi ya itu buat ngunci ya. Jadi ini ada contohnya dashboard, terus dia ke profile, balik ke dashboard lagi, ini nggak ada masalah. Dia nggak ikut stylenya gitu. Karena udah dikunci dari si hostnya. Karena pertanyaannya haruskah kita gunain ngDip gitu ya? ngDip itu ini dikabarkan kalau misalnya di Angular release selanjutnya itu ngDip jadi deprecated gitu. Jadi ini di forum-forumnya Angular udah beberapa orang yang nanyain gitu. Terus gimana nasibnya gitu? Kita butuh overriding style tertentu gitu di child komponennya gitu. Dan ada yang jawab gitu ya. Ada yang jawab sebenarnya pasti nanti dari tim Angular sendiri nyiapin satu alternatif gitu ya buat nge-inject nge-inject style itu tadi. Tapi sampai sekarang belum ada kabarnya gitu. Terus ketika si komponen tadi misalnya tadi kita pakai date picker itu dia nyediain nyediain input namanya di date picker tadi untuk nge-custom style, pakai input itu aja gitu. Jadi kurangi pakai ngDip sebenarnya. ngDip itu sebenarnya kan anggapannya kayak importernya di CSS gitu. Jadi memaksa stylenya harus itu gitu. Terus jadi selanjutnya pahami scope-nya ya. Jadi kita mau bikin si style itu sampai mana gitu. Apa cuma di komponen itu doang atau di global gitu. Dan ini jadi masalah sendiri gitu. Bayangin aja misalnya gini, ketika kita di halaman login ya. Halaman login kemudian anggaplah style button-nya itu warnanya biru gitu. Terus kita masuk ke halaman home gitu. Halaman home terus kita ngubah warna button-nya gitu. Balik lagi ke halaman login, warna button-nya berubah. Nah, mungkin jadi agak lucu gitu ya. Maksudnya, kenapa kita harus maksa dia buat ngubah stylenya itu gitu. Ketika kita masuk ke halaman itu, terus setelah masuk halaman itu stylenya baru berubah gitu. Jadi kan aneh gitu. Kenapa harus ada logic seperti itu kayak gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan gitu. Kapan mau pakai ngDip. Terus gimana kasusnya di WGateway? Jadi sebagian besar kita pakai ngDip itu di komponen yang kita udah define di pilar gitu ya. Jadi di pilar kita udah ada beberapa komponen yang sudah ready digunakan. Jadi kesulitannya itu jadi kita karena nggak ada dedicated developer ya untuk si pilarnya itu. Jadi mungkin beberapa komponen yang perlu diupdate dari pilar itu mungkin secara styling dan behavior-nya itu jadi nggak ada gitu. Jadi agak sulit kita. Terus sebenarnya pilar ini kan acuannya itu dari UIKit 2 gitu. Terus kita nih karena nggak ada dedicated developer tadi, kemudian jadi kita nggak bisa ketemu dengan mungkin tim UX dulu yang ngedesain UIKit 2-nya, karena nggak ketemu dua ini, jadi mungkin agak susah untuk kita melakukan pengembangan gitu. Jadi mau nggak mau sekarang ini kita pasti pakai ngDip untuk nge-inject style yang kita butuhin gitu di pekerjaan kita sekarang gitu. Oke. Jadi itu tadi ya intinya kalau mau ngunci itu pakai host gitu. Oke, lanjut ke ini ya dependensi sama dev dependensi. Jadi seperti yang tadi aku jelasin di sebelumnya itu. Jadi di sini ada all modern digital infrastruktur gitu. Jadi pasti ada satu tiangnya yang sebenarnya rapuh gitu ya. Tapi ini the project some random person in Nebraska has been thanklessly maintaining since 2003 gitu. Jadi ada satu tiang yang sebenarnya itu penting tapi tapi terlihat rapuh gitu. Ini kayak gini kan tiba-tiba ada satu library, satu package yang sebenarnya ada orang yang ngerjain itu gitu tanpa kita sadari gitu. Kalau misalnya orang ini tiba-tiba nggak ngelanjutin itu kayak gimana gitu. Jadi
memang kenyataannya seperti itu gitu. Oke, bahas dulu dependensi sama def dependensi. Jadi di apa ya, di web application project yang sekarang ini itu khususnya front end, di sini ada file namanya package.json. Itu tuh file yang isinya list dari dependensi yang kita butuhin untuk si aplikasinya itu. Dependensi ke package lain itu udah biasa gitu di modern web application karena memang cara kerjanya seperti itu. Terus dependensi itu terbagi 3 itu ya. Ada dev dependensi, peer dependensi, sama dependensi biasa gitu. Jadi si dependensi ini itu tuh isinya package yang dibutuhin untuk nge-run aplikasi gitu. Nanti mau di staging atau di production kayak gitu, atau di dev gitu, ketika ngejalanin aplikasi dia butuh package apa aja. Nah, itu didaftarinnya di dependensi gitu. Kemudian ada dev dependensi gitu. Dev dependensi ini isinya package yang dibutuhin ketika development aja gitu. Jadi ketika running nanti, ketika kita hasil apa ya, hasil code-nya udah bisa dipakai gitu, udah jalanin production, itu dev dependency ini nggak perlu lagi gitu. Kemudian ada satu lagi peer dependency, ini isinya package lain yang dibutuhin ketika kita nginstal satu package itu. Jadi kita misalnya nginstal tadi Deadpicker, terus ternyata Deadpicker ini butuh package lain loh gitu. Nah itu di Deadpicker itu masuknya ke peer dependensinya dia. Peer dependensinya Deadpicker tuh package-package lain kayak gitu. Jadi perbedaannya itu. Jadi jangan sampai salah tempat ya. Jadi misalnya kita mau install satu package yang hanya dibutuhkan di development, nah itu kita pakai ini contohnya npm install save dev gitu. Jadi dia cuma install di dev dependency aja. Jadi di sini contohnya mungkin schematic itu ya. Schematic itu kan cuma dibutuhin ketika kita dev, ketika kita generate library baru. Nah itu kita butuhnya kan di dev. Ketika di production kan itu nggak perlu gitu. Jadi itu menghemat si bundle size dari si aplikasinya gitu. Terus yang kedua itu ketika package-nya dibutuhin di runtime gitu, maksudnya ketika aplikasi jalan, itu kita cukup npm install nama package-nya aja gitu. Ya contohnya ini pilar ya, kan butuh pas running gitu. Jadi nggak butuh pas dev doang. Oke, ini ada sedikit apa ya, meme gitu. npm delivery. Jadi ada npm package delivery datang, wow, package-nya nyampe gitu. Ternyata dia pesannya cuma satu nih. Ternyata si package ini dia tuh butuh package lain butuh package lain, package lain butuh package lain lagi. Jadinya banyak. Jadi memang ya seperti itu cara kerjanya gitu. Jadi kita butuhnya cuma ini, tapi ternyata ini butuh yang lain-lain gitu. Jadi banyak banget. Gitu. Oke. Selanjutnya ke Angular Form ya. Jadi Angular Form ini sebenarnya fitur dari Angular sendiri untuk kita handle si form yang ada di aplikasi gitu. Jadi di aplikasi itu kan kayaknya form itu nggak bisa dihindari, hampir nggak bisa dihindari. Jadi si Angular ini nyediain si form khusus dari Angular sendiri yang sebenarnya sangat powerful gitu. Nanti kita bahas. Untuk Angular form ini itu tuh sebenarnya ada dua ya. Jadi ada yang reaktif sama template driven itu. Yang biasa kita pakai sih reaktif ya. Kalau aku lihat dari codingnya teman-teman itu biasanya pakainya reaktif. Jadi sebenarnya bisa ngapain aja si formnya ini, yaitu dia bisa nangkep si input dari si eventnya itu, atau ngevalidasi, bikin form model, terus gimana kita nge-track-nya perubahan input-inputnya itu. Nah itu sebenarnya udah ada di Angular Form. Mungkin kita kayaknya belum pakai ini secara menyeluruh gitu. Jadi kadang kita masih ngelakuinnya manual gitu. Misalnya kita kayak ngechecking validasi masih manual kayak gitu. Padahal sebenarnya di form itu sendiri validasinya udah segitu komplitnya gitu. Ini mungkin ada contoh sedikit tentang reactive form gitu. Reactive form itu dia cuman
ya nambahin aja di sini kan input ya, input text, form control, nama form controlnya apa, nah ini kelasnya, ini HTML-nya, kayak gitu. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan si reactive form ini, dia bisa ada grup gitu. Contoh di sini misalnya ada form, first name, last name, address, street, city, state, zip code gitu. Nah, dari street sampai zip code ini kan sebenarnya tergabung dalam grup address gitu. Nah, ini kita bisa grup juga di address ini. Jadi sebenarnya itu satu form, ini profile form aja, tapi di dalam itu ada beberapa grup gitu. Ada address, kemudian ada yang di dalamnya nggak ada grupnya gitu, langsung first name, last name, address gitu. Jadi cukup satu form aja. Misalnya di halaman itu banyak isiannya pun itu bisa dijadiin satu form aja gitu. Nah, keuntungannya apa dijadiin satu form? Itu ketika kita checking jadi gampang. Mari kita tinggal di profile form tadi .status itu. Kita tinggal nampilin .status di sini, form status invalid gitu ya. Jadi di sini kita bisa set si validatornya, dia misalnya di first name itu harus diisi gitu. Nah, itu ketika kita ngecek status dan ini belum diisi, maka nanti statusnya jadi invalid. Atau mungkin kita mau nambahin apa lagi, misalnya hanya angka atau berapa digit kayak gitu, itu sebenarnya udah ada juga gitu. Atau mau dibikin asinkronus gitu. Ketika kita ngetik first name, ngecek dulu ke API apakah si first name ini udah ada gitu. Terus balik lagi ke sini itu udah ada gitu. Namanya async validator. Itu juga udah ada. Jadi sebenarnya udah lengkap banget untuk si formnya ini. Kita validasinya gampang banget. Tinggal profile form.status. Jadi ketika di halaman submit ini hanya hanya enable ketika semuanya udah valid, itu gampang itu, tinggal profile form.status atau malah lebih gampangnya lagi profile form.valid gitu. Jadi dia udah nandain. Itu balikannya berupa boolean apakah dia valid atau enggak gitu. Gitu. Nah, terus ada masalah lagi nih. Misalnya tadi ada grup ya, ada first name, ada last name, terus ada grupnya, address gitu. Terus ada contoh ini alias ya, aliases ini. Itu isinya array gitu. Jadi ketika kita pencet ini add another alias input, itu muncul alias gitu. Kita klik lagi muncul lagi satu alias gitu. Nah, di sini kita bisa yang pakai namanya array gitu, form builder array. Jadi dia di dalam sini ada array-nya, kemudian isinya itu berupa si value-value si aliasnya ini. Jadi ketika kita nampilin form value-nya, nanti bentukannya seperti ini. First name, last name ini masih kosong, address, ini kurung kurawal, ada value-value-nya, kemudian alias ini berupa array gitu. Kalau ini kan yang ada berupa objek, kayak gitu. Dan ini sebenarnya aksara ini jadiin satu gitu ya, jadiin satu form dan biar kita ngevalidasinya gampang gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai, misalnya ini anggaplah si array-nya kita pisah dari si form utamanya ya. Nah, itu kita bakal effort lagi, misalnya buat ngecek validasinya gitu. Cek validasi ini udah keisi atau belum, kemudian yang ini juga udah keisi bener apa belum gitu. Kita ada double checking. Kalau misalnya jadiin satu, itu kita tinggal ngecek si form status gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Oke, mungkin itu untuk Angular Form. Jadi ada beberapa apa ya yang mungkin kita belum pakai secara utuh gitu. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir ini. Query param sama data service gitu ya. Jadi setiap kita pindah halaman di satu aplikasi itu kita biasa ngebutuhin suatu data yang dilempar gitu antara komponen satu sama komponen yang lain itu. Misalnya dari list table itu ada list datanya, kemudian ketika halaman detail itu kita butuh ngelempar satu untuk ditampilkan di detail gitu. Misalnya ada 3 data, kita klik yang nomor 2, kita butuh ngelempar datanya itu ke detail gitu. Anggaplah UID atau ID-nya gitu. Jadi cara untuk passing data itu, lempar data dari list ke detail itu sebenarnya ada beberapa cara gitu ya.
beberapa cara itu contohnya param query sama data service gitu. Atau mungkin bisa juga pakai yang tadi input itu ya, tapi ya itu sebenarnya konsepnya kan nanti sama kayak langsung ngirim data langsung gitu. Kemudian data service itu sebenarnya apa? Data service itu ada service ya. Jadi teman-teman front end mungkin nggak asing itu. Service itu satu konsep di Angular yang gunanya untuk nyimpen data temporer gitu. Terus jadi si life cycle-nya si service ini itu tuh tergantung sama runtime-nya aplikasi. Ketika misalnya kita masuk ke aplikasi, udah tuh service-nya jalan tuh. Service-nya hidup gitu. Kemudian kita pindah ke halaman lain gitu. Karena ini single page application dan itu dia nggak butuh refresh gitu. Ketika pindah ke halaman lain itu nggak perlu refresh. Jadi dia ketika kita mau ngambil data dari data service itu tinggal langsung ngambil aja gitu. Jadi datanya masih hidup pas runtime. Lain hal kalau misalnya kita refresh gitu ya. Kita refresh itu secara runtime aplikasi kan dia ngulang reset gitu. Nah, si data service-nya juga reset gitu. Jadi mungkin memang secara konsep di single page application itu bukan yang tiap halaman harus refresh gitu. Memang konsepnya kan memang biar nggak refresh ya, nggak ke halaman baru gitu, nggak request dari awal lagi untuk halaman utuhnya, tapi kan cuma beberapa komponen yang dibutuhin kayak gitu. Jadi makanya ada data service itu buat mengakomodir si pas data antara komponen gitu. Terus ini bedanya apa? Jadi query param tuh contohnya di sini ya, di URL ini. Semua data yang dibutuhin itu ada di URL update nih dari tanda tanya ke samping ke kanan, session, tahun akademik, pola seleksi, gelombang dan segala macam itu ada datanya di sini. Terus kalau bedanya dengan data service itu dia datanya ini bersih ya di sini, secara URL bersih, jadi dia ngelempar datanya ini pakai data service gitu. Nah, perbedaannya apa? Nah ini, jadi ya itu tadi ya, dia kalau query param pas datanya lewat URL gitu, ada di URL, data service nyimpennya di life cycle-nya aplikasi gitu. Terus yang kedua ketika halaman di refresh gitu ya. Halaman di refresh ketika anggaplah tadi kita udah masuk ke halaman detail atau ubah gitu ya. Ubah itu ketika kita pakai data service itu jadi reset gitu. Karena application life cycle-nya kan reset. Jadi si data service-nya jadi hilang datanya, kemudian pas masuk ke halaman detail itu jadi bermasalah karena datanya nggak ada gitu. Kan dia source-nya itu dari data service. Tapi kalau query param itu dia masih dapat datanya karena dia disimpan di URL gitu. Terus perbedaan selanjutnya itu di URL-nya ya. Jadi di URL-nya untuk yang data service memang lebih bersih ya daripada query param gitu. Nah, ini contohnya kan dia nggak ada data yang dilempar ke samping dari edit ke sana itu nggak ada. Terus untuk yang ini, ya ini jadi kesannya memang agak agak sulit dibaca gitu ya. Jadi memang panjang ke kanan gitu. Terus kerahasiaan data ya. Jadi selanjutnya itu perbedaannya kerahasiaan data itu kalau misalnya pakai data service itu aman ya. Jadi nggak nampil gitu. Sedangkan si query param itu dia ditampilin di URL. Jadi dari perbedaan-perbedaan ini itu tuh sebenarnya kita bisa nentuin ya mana data yang harusnya kita lempar lewat URL atau mungkin kita lempar lewat data service gitu. Mungkin contohnya di halaman detail gitu. Halaman detail itu kan selama ini mungkin beberapa masih pakai data service gitu. Jadi ketika dia refresh di halaman si detail itu, dia bakal hilang gitu. Bakal hilang datanya mungkin error atau ketika mungkin ada handlingnya dikembalikan di halaman sebelumnya kayak gitu. Nah mungkin biar kita bisa ningkatin mungkin experience-nya si pengguna itu, salah satunya mungkin kita bisa pakai query param ya. Jadi
biar dia refresh. Ketika dia refresh di halaman itu tetap dalam state yang seharusnya kayak gitu. Jadi anggapannya nggak perlu, jadi dia nggak error atau segala macam gitu. Jadi meskipun ini single page application ya, single page application kan memang sebenarnya bukan nggak nyuruh si usernya buat refresh gitu. Tapi apa ya, kebutuhan user buat refresh tuh pasti ada gitu. Jadi misalnya dia di halaman ini gitu, terus kok kayaknya datanya belum update atau apa gitu, atau mungkin nggak ngeload semua karena internetnya bermasalah kayak gitu. Terus dia refresh nih, dia refresh. Sebenarnya kan SPA itu nggak nyuruh dia buat refresh ya, tapi kebutuhan dia sendiri, kebutuhan user sendiri untuk refresh gitu. Ketika dia masuk ke halaman itu lagi, loh kok datanya hilang gitu. Akhirnya dia balik lagi ke list, dia nyari lagi gitu. Jadi ketika pakai query param itu bisa di handle gitu. Tapi kembali lagi ya ke seberapa sensitif datanya gitu, yang mau dilempar. Gitu. Sebisa mungkin nggak sesensitif itu gitu datanya buat dilempar di apa namanya query param gitu. Kalau misalnya memang sensitif, ya udah pakai data service kayak gitu. Jadi tahu kapan harus pakai data service, tahu kapan harus pakai query param kayak gitu. Dan segala resiko-resiko yang ada di belakangnya. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang bisa aku bawain. Mungkin terima kasih teman-teman atas waktunya mendengarkan. Di sini saya sharing saja, jadi mungkin misalnya ada kesalahan, mungkin bisa kita cari tahu kebenarannya bersama gitu. Itu aja mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.